Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi mendengar program satu dimanapun Anda berada. Saat ini Anda mengikuti Warta Berita Produksi RRI ND untuk edisi penyiaran di hari Kamis 14 Maret 2024 dengan Sari Berita. Perkuat sinergitas hadapi potensi bencana, BPBD NTT lakukan rapat koordinasi. LPP RRI ND kembali gelar Pekan Tilawatul Quran tahun ini yang diikuti oleh 24 peserta. Sebelum mengakhiri Warta Berita pagi ini, kita akan ikuti mini feature dengan judul Pentingnya Rekreasi Bersama Bagi Kesehatan Mental. Bersama saya, Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Perkuat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang, serta upaya diseminasi informasi peringatan dini ancaman bencana cuaca ekstrim, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan rapat koordinasi kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai peristiwa bencana alam yang terjadi saat ini. Laporan Veranda Garus. Kepada RRI, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Ambrose Kodo menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam menghadapi ancaman cuaca ekstrim. Dalam rapat koordinasi tersebut dibahas pula langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk meminimalisir dampak bencana yang mungkin terjadi. Hal ini termaksud pemantauan terhadap daerah rawan bencana, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, dan upaya penguatan infrastruktur penanggulangan bencana. Kita memastikan bahwa informasi peringatan dini itu tersampaikan kepada warga masyarakat. Karena apabila ada kejadian itu bisa jadi warga tidak mengetahui bahwa ada ancaman bencana di depan dia. Misalnya dia harus bepergian melewati tempat yang longsor ketika lagi hujan. Itu bisa terhindarkan kalau mereka diberikan informasi peringatan dini dan dikasih komunikasi, informasi, edukasi kepada warga masyarakat. Lebih baik menunda perjalanan 1-2 jam untuk menyelamatkan nyawa daripada memaksa harus pergi lebih cepat, tetapi resikonya kita harus kehilangan nyawa. Dari laporan yang diperoleh dari BPBD Nusa Tenggara Timur, adapun wilayah terdampak bencana longsor dan banjir diantaranya Kabupaten Manggarai di Kecamatan Cibal dan Kecamatan Rahong, Kabupaten Kupang di Kelurahan Tarus, Kabupaten Rotendao, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Lembata, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kota Kupang yang mana di tanggal 10, kapal Cahaya Berkat dengan penumpang 34 orang tenggelam di sekitar perairan Oeba. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Ambrosius mengingatkan kepada seluruh BPBD di daerah masing-masing agar memastikan posko bencana di wilayahnya aktif untuk memberikan kepastian kepada masyarakat terkait bencana. Posko tetap aktif 24 jam. Untuk apa? Memastikan kepada masyarakat, memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Masyarakat itu tenang, karena mereka tahu manakala ada kejadian, mereka harus menghubungi siapa dan kemana. Kita bisa memberikan anjuran, misalnya kalau ada kejadian seperti itu, yang pertama, lakukan evakuasi diri dulu. Amankan diri, selamatkan nyawa, itu dulu. Ambrosius Kodo menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan siaga menghadapi potensi cuaca ekstrim, serta mengikuti arahan dari pihak berwenang dalam menghadapi situasi darurat. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan dampak dari cuaca ekstrim dapat diminimalisir, sehingga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat NTT tetap terjamin. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Pemerintah Kabupaten ND Tengah mengajukan 1.000 lebih calon pegawai negeri sipil daerah CPNSD dan formasi aparatur sipil negara P3K ke Badan Kepegawaian Negara BKN untuk tahun 2024. Laporan Rosa Dalima. Formasi tersebut akan diisi oleh guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis untuk setiap organisasi perangkat daerah OPD di Kabupaten ND. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM BKP-SDM Kabupaten ND, Francisco Farsailes Siga menjelaskan dari 3 formasi tersebut yang menjadi prioritas di mana jumlah terbanyak yang dibutuhkan saat ini adalah tenaga teknis yang dinilai masih sangat kurang.
Dia merincikan untuk formasi ijazah SMA masih kurang seperti jabatan untuk bendahara barang, bendahara pengeluaran, dan bendahara gaji. Permasalahan kami, teknis itu bisa terjadi untuk mengisi kekurangan OPD itu. Apalagi ada formasi yang SMA itu tentu. Karena tugas bendahara barang, bendahara pengeluaran, bendahara gaji itu SMA. CPNSD dan P3K tahun 2024 diharapkan dapat mengisi kekosongan staf di berbagai OPD, mengingat banyak PNS yang memasuki masa purna tugas, terutama dalam hal kekurangan staf teknis di banyak organisasi perangkat daerah. Charles juga menjelaskan jumlah formasi yang diajukan tersebut tidak seluruhnya akan diakomodir. Hal ini dikarenakan akan diverifikasi kembali oleh BKN terkait kebutuhan CPNSD dan P3K di Kabupaten ND. Dia juga menekankan formasi untuk tenaga teknis lulusan SMA akan mendapat perhatian khusus sehingga dapat terakomodir lebih banyak. Hal ini bertujuan untuk mengisi kekosongan staf teknis dan staf pendukung di setiap OPD dan kecamatan yang masih membutuhkan. RRI ND, Rosada 5 melaporkan. LPP RRI ND hari ini siap gelar lomba Pekan Tilawatil Quran yang diikuti sebanyak 24 orang peserta lomba. Laporan Rovinus Hula. Hingga hari terakhir penutupan pendaftaran terdapat sebanyak 32 orang, sementara 24 orang peserta bakal mengikuti Pekan Tilawatil Quran PTQ ke-54 RRI ND. Ketua Panitia PTQ Dika Panji Trivijoyo mengatakan jumlah tersebut terbagi dua kategori lomba, yakni lomba tilawah untuk putra dan putri berlangsung di Aula Multipurpose RRI ND. Dika Panji mengatakan antusias peserta yang mendaftar tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Jumlah peserta tahun ini mengikuti sebanyak 24 orang. Dika menjelaskan kegiatan PTQ tahun ini mengusung tema internalisasi nilai-nilai Al-Quran bagi generasi milenial menuju Indonesia Emas, dan diharapkan dari setiap kegiatan Pekan Tilawatil Quran, para peserta dapat memaknai dan menyerap nilai-nilai Al-Quran untuk menjadi generasi milenial yang nantinya menuju Indonesia Emas di masa yang akan datang. Dika mengatakan untuk Dewan Hakim, 2 orang dari tenaga pengajar dari Madrasah Alia Negeri ND dan 1 orang lainnya Ustadz Muhammad Pua yang memang sudah menjadi Dewan Hakim pada kegiatan lomba PTQ tingkat LPP RRI ND. Tanggal 14 Maret 2024 kita ada di fase penyisihan. Nanti untuk di penyisihan ini kita ambil 5 terbaik dari Kori dan Kori A. Nanti akan kita adakan final di tanggal 16-nya atau hari Sabtu mendatang gitu, Pak. Lebih lanjut, Dika Panji mengatakan PTQ ini merupakan agenda tahunan dalam rangka mensiarkan Islam dan ajaran Al-Quran, termasuk sebagai sarana meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan penyebarluasan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran di kehidupan sehari-hari. Sementara Koordinator Lomba Arman Abdul Hamid mengatakan kesiapan seksi acara seperti biasa menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan lomba, termasuk dengan kelengkapan administrasi peserta lomba seperti kartu identitas, kartu keluarga, KTP, kartu pelajar yang harus dilengkapi termasuk kartu BPJS. Karena itu penting ketika peserta masuk final mengikuti lomba ke tingkat nasional, kemudian ada yang sakit, mereka bisa ditangani dengan kartu BPJS. Jelas Armando. Orang, tetapi yang fix mengikuti lomba itu hanya 7 orang. Tapi tahun ini dari 30 yang terdaftar, alhamdulillah ini ada 24 peserta yang sudah bersedia ikut, termasuk yang ada 2 orang yang didiskualifikasi karena mengikuti di 2 satker. Kemudian yang satunya karena sudah menjuarai 3 kali berturut-turut, sedangkan sisanya itu mereka akan mengikuti virtual. Armando mengatakan selaku panitia tentu mengharapkan peserta yang mengikuti seharusnya semakin banyak, karena dilihat dari grafik dari tahun ke tahun menurun, tetapi untuk tahun ini lebih banyak dari tahun kemarin. Pesertanya hanya 7 orang, walaupun yang mendaftar lebih dari 17 orang. Tetapi untuk tahun ini, dari 32 yang mendaftar, ada 24 peserta yang sudah bersedia mengikuti lomba Pekan Tilawatil Quran tingkat LPP RRI ND. Rufinus Fula melaporkan.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama ND Aang Aribawa mengumumkan bahwa pemadanan nomor induk kependudukan NIK dan nomor wajib pajak NPWP di wilayah ND telah mencapai 89%. Laporan Lady Badin. Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama ND Aang Ariwibawa kepada RRI mengungkapkan pemadanan nomor induk kependudukan atau NIK dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP di wilayah ND telah mencapai 89%. Aang Ariwibawa menjelaskan bahwa KPP Pratama ND yang memiliki tanggung jawab atas 3 kabupaten yaitu Kabupaten ND, Ngada, dan Agekeo telah berupaya maksimal dalam memastikan bahwa pemadanan NIK dan NPWP dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh masyarakat, khususnya para wajib pajak. Bulan Maret di sini, alhamdulillah sudah mencapai kurang lebih hampir sekitar 89% ya, atau sekitar 86.000 sekian, gitu kan, yang sudah memadankan itu. Kebetulan di KPP Pratama ini meliputi 3 kabupaten, ada Kabupaten ND, yaitu sudah yang belum padan kurang lebih sekitar 5.000-an, Kabupaten Agekeo yang belum terpadankan itu sekitar 1.700-an, dan ada di 2.500-an. Totalnya yang belum padan adalah 9.000 dan yang sudah terpadankan 77.400. Jadi rasionya kurang lebih sekitar 89%-an lah gitu ya. Aang menyampaikan bahwa terhitung mulai 1 Juli 2024 nanti, seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lainnya akan membutuhkan NPWP dengan format baru yang sudah dipadankan dengan NIK. Untuk pemadanan NIK dan NPWP ini dengan PMK 136 tahun 2023 bukan diperpanjang, istilahnya juga direlaksasi enggak berlaku 1 Januari tapi nanti di 1 Juli 2024. Jadi akhir pemadanannya sampai dengan 30 Juni 2024. Menurut Aang, pemadanan ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan melalui perbaikan pada sistem administrasi. Setelah pemadanan NIK akan menjadi NPWP dengan format baru yang terdiri dari 16 digit. Aang juga memberikan informasi bahwa wajib pajak juga dapat memadankan NIK dan NPWP secara mandiri melalui website pajak.go.id dengan mengikuti langkah-langkah yang telah disediakan. RRI ND Lady Badin melaporkan. Hadapi bencana alam di tahun 2024, Polres ND bersama instansi terkait kembali melaksanakan apel siaga bencana yang berlangsung di lapangan apel Polres ND Rabu 13 Maret 2024 pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Laporan Suimam. Kapolres ND AKBP IGD Ngurah Joni Mahardika selaku pimpinan apel dalam sambutannya mengatakan bencana alam merupakan suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia sehingga mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam maupun faktor manusia yang berakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Dijelaskan sengaja dilaksanakan apel ini karena ingin mengecek kesiapan personil dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan penanggulangan bencana alam serta menyikapi kondisi cuaca yang ekstrim pada saat ini di mana meningkatnya intensitas hujan deras yang disertai angin kencang. Karena beberapa saat yang lalu sesuai dengan informasi dari BMKG ada cuaca cukup ekstrim di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di NTT dan salah satunya juga terjadi di ND. Ya, kita mengantisipasi jangan sampai kejadian ini meningkat ya. Syukur-syukur kalau seandainya sudah melandai, seandainya meningkat kita sudah siap. Makanya ada beberapa alat yang sengaja digelar. Kemudian kita juga ingin mengecek kesiapan rekan-rekan, kemudian ingin memudahkan komunikasi dan konsolidasi seandainya itu terjadi. Ia melanjutkan, semoga dengan apel siaga ini bisa memantapkan kembali konsolidasi antar instansi sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat ketika terjadi bencana. Hadir pada apel siaga bencana antara lain Kapolres ND, Wakapolres ND, para Kabak, Kasat, dan Kikompi Senapan C, dan Kikompi 3 Batalion B Pelopor ND, Kasat Pol PP ND, serta dihadiri oleh peserta apel dari berbagai instansi terkait. Pendengar, mengisi waktu liburan, keluarga besar Puskesmas Aimere melakukan piknik bersama keluarga maupun rekan kerja.
Selain untuk bersantai, berpiknik juga sangat baik bagi kesehatan mental. Selengkapnya mendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti mini feature bersama Veriso. Selain badannya, fisiknya kita istirahat juga, tapi mental kita, jasmani rohani kita ini, spiritual, jiwa kita juga butuh refreshing, butuh istirahat. Dengan cara apa? Seperti ini, jalan-jalan, fellowship. Selain menyenangkan, berpiknik sebenarnya dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi seseorang untuk melepaskan diri dari aktivitas maupun rutinitas pekerjaan yang kadang sangat melelahkan, bahkan akan menurunkan semangat kerja, khususnya pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat luas. Hal ini mendorong keluarga besar Puskesmas Aimere untuk melakukan piknik bersama di Pantai Anabara yang memiliki pasir putih dengan air yang jernih, serta sangat cocok untuk bersantai sejenak bersama, melepaskan segala beban pekerjaan yang sangat menguras tenaga. Dr. Puskesmas Aimere Stefanus Jonathan menjelaskan, menikmati panorama alam dengan piknik bersama keluarga maupun rekan kerja sangat baik bagi kesehatan mental manusia agar bisa santai sejenak dan merupakan waktu tepat untuk lebih mengenal sambil bercengkrama maupun berbagi-bagi pengalaman terkait pelayanan terbaik bagi masyarakat. Menurut saya sangat penting ya, bisa setahun sekali atau mungkin pada waktu 2 kali itu untuk healing, untuk melepas beban penat. Juga hitung-hitung fellowship jatuhnya, jadi karena mungkin sudah beban kerja berat, kan lumayan ya, karena kan menangani pasien itu bukan capek fisik doang, tapi capek mental juga, karena kan kita berurusan dengan nyawa. Terus juga kita harus bergadang, yang jaga malam, nah itu semua perlu beristirahat, dan juga yaitu dengan ini jalan-jalan, berkumpul bersama untuk refreshing. Kesehatan mental merupakan faktor penting bagi manusia untuk bisa menjadi pribadi yang sehat dan dapat melakukan aktivitas pekerjaan dengan baik dan sempurna sehingga target pencapaian pekerjaan dapat diperoleh sesuai harapan. Dr. Stefanus sangat merekomendasikan bagi masyarakat untuk berlibur maupun piknik bersama dengan keluarga, selain baik untuk menjaga kesehatan mental, tetapi juga merupakan momentum terbaik untuk dapat meluangkan waktu bersama keluarga maupun sahabat dengan suasana yang santai tetapi berkualitas. Kebersamaan, lebih kebersamaan. Jadi kita bisa tahu masing-masing, oh ternyata begini orangnya, begini pribadi begini, bisa saling mempererat sehingga selain badannya, fisiknya kita istirahat juga, tapi mental kita, jasmani rohani kita ini, spiritual, jiwa kita juga butuh refreshing, butuh istirahat. Dengan cara apa? Seperti ini, jalan-jalan, fellowship. Putih dengan gulungan ombak yang jatuh perlahan di tepi pantai akan menimbulkan buih yang dapat dinikmati untuk memanjakan mata sekaligus melahirkan ketenangan dan memberikan kesejukan bagi jiwa. Dengan berakhirnya mini feature yang baru saja kita dengarkan bersama, maka berakhir pula Warta Berita Pagi hari ini untuk edisi penyiaran Kamis tanggal 14 Maret 2024. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sareora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.